Sebelum membahas video kita kali ini, channel Fanbola ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim di seluruh penjuru dunia. Semoga puasa kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kemenangan Indonesia 3-0 melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat peluang timnas melaju ke fase selanjutnya semakin besar. Hal ini tidak lain karena adanya program pemain naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan kita semakin kuat, ujar Shin Tae-yong. Ia mengaku merasa bersyukur dengan program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yakni Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Shin memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Shin. Shin optimistis keberadaan pemain naturalisasi tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Shin mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan skuad timnas yang lebih tangguh. Shin Tae-yong mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dengan begini, timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, kata Shin Tae-yong. Namun, tahukah teman semua bahwa belum lama ini PSSI kembali menghubungi dua pemain keturunan timnas Indonesia, yang saat ini tengah bersinar bersama klubnya masing-masing. Penasaran dengan kedua nama ini? Jangan kemana-mana, tetap di channel Fanbola. Sebelum kita masuk pada pembahasan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya kawan, agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel Fanbola. Nomor 1. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini membela tim raksasa Turki, yakni Fenerbahce. Pada musim lalu, ia sukses membawa klubnya juara Piala Turki musim 2022 hingga 2023 lalu. Fenerbahce memastikan diri menjadi juara Piala Turki 2022 hingga 2023 usai mengalahkan Istanbul Başakşehir di babak final. Laga itu digelar di Gürsel Aksel Stadium, Senin 12 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Fenerbahce sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol Fenerbahce dicetak oleh Michy Batshuayi pada menit pertama dan 29. Gelar juara ini menebus kegagalan Fenerbahce dalam merebut gelar juara Liga Turki musim 2022 hingga 2023. Di ajang itu, Fenerbahce harus puas hanya menjadi runner-up. Gelar juara Liga Turki 2022 hingga 2023 pun menjadi milik Galatasaray. Mereka unggul 8 poin dari Fenerbahce di klasemen akhir Liga Turki musim 2022 hingga 2023. Tentunya, gelar juara Piala Turki 2022 hingga 2023 jadi pencapaian manis untuk Jayden Oosterwolde. Sedangkan musim ini, pemain berusia 22 tahun itu, berhasil membawa klubnya berada di posisi kedua klasemen Liga Utama Turki, dan bersaing ketat dengan sang pemimpin klasemen, yakni Galatasaray. Mereka hanya terpaut 2 angka dari sang pemuncak klasemen. Oosterwolde sendiri merupakan seorang pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Sebelumnya, Oosterwolde pernah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang pernah mencoba menghubungi bek kiri berusia 22 tahun itu untuk dinaturalisasi, Oosterwolde juga pernah mendapat penawaran dari Suriname. Pasalnya, dia turut punya darah Suriname. Namun akhirnya, Oosterwolde menolaknya. Ia menolak dua negara tersebut, lantaran masih berharap dipanggil oleh timnas Belanda. Namun hingga kini, dia sama sekali tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Hal ini coba dimanfaatkan dengan baik oleh PSSI, untuk kembali mengajak Oosterwolde bergabung dengan timnas Indonesia. Nomor 2. Ian Matseen.
Bintang muda Chelsea yang kini dipinjamkan ke Dortmund, yakni Ian Maatsen digadang-gadang menjadi pemain keturunan Belanda yang bakal menjalani program naturalisasi timnas Indonesia. Spekulasi tersebut muncul usai staf khusus Kemenpora yakni Hamdan Hamedan mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bakal kedatangan pemain grade A dari Belanda. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari leluhurnya yang berasal dari Jawa dan Suriname meskipun dia dilahirkan di Vlaardingen, Belanda. Bahkan dirinya belum lama ini memberi dukungan kepada timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Sukses di Piala Asia 2023, yang terbaik Indonesia pasti menang, kata Maatsen di akun Instagram _Indonesia. Sejauh ini, sudah banyak pemain Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Ian Maatsen salah satunya. Pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002 ini, ternyata memiliki garis keturunan Jawa dan Suriname yang mengalir dalam darahnya. Meski begitu, Ian Maatsen menjalani kehidupan sejak lahir hingga besar di Belanda. Namun sejauh ini tak banyak informasi yang didapat mengenai asal latar belakang keluarga Ian Maatsen yang berdarah Jawa. Dilansir dari laman Transfermarkt, Ian Maatsen sudah memulai karir sepak bolanya dengan bergabung bersama beberapa klub sepak bola pemuda. Pertama kali dirinya bergabung dengan Akademi Feyenoord. Di tahun 2013, Ian Maatsen memutuskan untuk bergabung dengan Sparta Youth dan bermain selama 2 tahun. Sebelum akhirnya di tahun 2015 merapat ke PSV Eindhoven Youth hingga tahun 2018. Akademi PSV menjadi akademi terakhir di Belanda yang dimasuki Maatsen. Setelahnya ia pindah ke Chelsea U18. Sebelumnya, Ian Maatsen dipinjamkan Chelsea ke Burnley pada musim 2022 hingga 2023 lalu. Hebatnya, Maatsen dapat tampil baik di bawah asuhan Vincent Kompany. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Ia pun menjadi salah satu faktor yang membuat Burnley tampil baik hingga lolos ke Premier League untuk musim ini. Posisi utama Maatsen adalah fullback kiri. Namun, hebatnya Maatsen mampu bermain di berbagai posisi. Maatsen hebat ketika dimainkan sebagai bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Karena kemampuannya yang dapat bermain multiposisi, Maatsen pun kerap mendapatkan peluang untuk main. Ia menjadi bagian Burnley yang sukses menjadi juara Championship musim 2022 hingga 2023. Ia dipinjam Burnley pada musim panas 2022 kemarin dan secara luar biasa Maatsen dapat tampil baik. Tercatat, 39 penampilan dengan 4 gol dan 6 assist berhasil diukir Maatsen di berbagai kompetisi bersama Burnley. Hasil itu lantas membuat pelatih Burnley, Vincent Kompany bahkan dikabarkan tertarik untuk terus meminjam Maatsen dari Chelsea. Namun, sayang bagi Kompany, Chelsea malah meminjamkan Maatsen musim ini ke Borussia Dortmund. Bersama Dortmund musim ini, ia telah mengemas 10 penampilan dan berhasil menyumbangkan 1 gol dan 3 assist. Menarik kita nantikan, apakah akhirnya dua pemain hebat ini bakal menjadi pemain timnas Indonesia ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.